Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Diuseta Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Malam begitu sepi. Sudah beberapa hari tidak ada warga desa yang berani keluar setelah azan maghrib berkumandang. Saat itu seorang perempuan yang baru pulang dari tempat kerjanya terburu-buru melangkah menuju ke rumah setelah turun dari angkutan umum. Ia cukup tenang saat mendengar suara kentongan dari warga yang tengah menjalankan ronda. Setidaknya ia tidak sendirian malam itu. Sebenarnya malam belum terlalu larut. Tapi apa yang terjadi di desa belakangan ini membuat warga terpaksa mengunci pintunya rapat-rapat dan menjadwalkan ronda untuk berkeliling lebih awal. Sayangnya, sepertinya perempuan itu terlalu cepat menyimpulkan rasa leganya. Dia yang dimaksud ada di sana. Pocong itu ada di sana. Kali ini sosok jasad yang terbungkus kain kafan lusuh itu tengah memandang salah satu rumah yang menjadi awal tragedi itu. Tragedi yang membuat rentetan kejadian tak masuk akal hingga membunuh satu keluarga di desa ini, Desa Danumulyo. Tahun 1994, Jawa Tengah. Katanya Tuhan itu maha adil, tapi mengapa takdir dan nasib tiap orang bisa begitu berbeda dan terkadang malah berbanding bagaikan bumi dan langit. Apa yang membuat itu semua begitu berbeda? Kerja keraskah? Pendidikan, atau apa? Bahkan mereka yang lahir dari rahim yang sama dan tumbuh bersama pun bisa memiliki hidup yang jauh berbeda. Cerita ini tentang keluarga Raden Sasmito, keluarga terpandang yang benar-benar dikenal sangat berpunya dan berpengaruh di kota ini. Dulu, Eyang Sasmito memiliki usaha pengrajin perhiasan yang sudah berjalan turun-temurun dan menjadi kepercayaan beberapa kerabat keraton. Sedangkan Raden Ayu Sulastri, istri Eyang Sasmito, memiliki pabrik batik yang sudah dikelola oleh puluhan karyawan. Rumah keluarga Raden Sasmito cukup mencolok di desa Danumulyo. Rumah yang besar, namun terlihat sederhana dengan bangunan kayu yang mendominasi. Mereka adalah pekerja keras. Bahkan sebagai sisi rumahnya pun dijadikan bengkel kerajinan perhiasan, dan satu sisi rumah mereka juga sebagai tempat membatik. Sudah 10 tahun sejak Eyang Sasmito wafat. Ia wafat di umur 80 tahun dan disusul oleh Eyang Lastri 1 tahun kemudian. Eyang Sasmito memiliki 10 anak, namun yang tinggal di desa ini hanya setengahnya. Hanya keluarga Bu Siti yang tinggal di rumah Eyang Sasmito yang begitu besar, dan sisanya tinggal tak jauh di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang pada zaman itu dianggap terpandang karena bisa menempuh pendidikan dengan tuntas hingga sarjana. Dengan semua kelebihan itu, ternyata tidak semua dari mereka bernasib sama. Ada yang hidup dengan harta melimpah melalui bisnisnya. Ada yang merasa cukup dengan membuka warung yang sangat sederhana. Dan ada juga yang hidup berkurangan seperti Lek Samin. Desa Danumulyo tidak begitu besar. Bahkan hampir seluruh warga di desa Danumulyo sebenarnya mungkin memiliki hubungan kekerabatan, walau dari garis keturunan yang cukup jauh. Hanya sebagian kecil dari pendatang yang akhirnya menetap di desa ini. Lek Samin hanya hidup bersama istrinya Lek Indri di rumah sederhana berdinding anyaman bambu dan masih menggunakan sumur timba. Rumah layak warisan pemberian ayahnya
Raden Sasmito sudah dijual untuk biaya pengobatan Lek Samin sewaktu sakit dulu dan untuk membayar hutang almarhum orang tua istrinya. Rumah yang mereka tinggali saat ini adalah rumah peninggalan orang tua Lek Indri. Walau hidup dengan keadaan seperti itu, Lek Samin mungkin salah satu anak Raden Sasmito yang paling dihargai oleh warga desa. Ia tidak segan membantu berbagai kegiatan di desa, tidak seperti kakak-kakaknya yang seperti memiliki jarak dengan warga. Hanya pada setiap acara-acara keraton mereka ikut serta. Dan sebaliknya, keadaan Lek Samin yang seperti itu seringkali dipandang remeh oleh mereka yang bangga dengan darah birunya. Kula nuwun. Seorang pemuda SMA mengetuk pintu rumah yang benar-benar jauh dari kata layak untuk disebut sebagai rumah anak juragan. Hanya ada beberapa lampu bolam kuning yang terpasang, dan masih ada beberapa lampu sentir terpasang di dinding sebagai cadangan apabila mereka tidak mampu membayar listrik. Yanto, seorang pria dengan tubuh yang kurus dan rambut yang mulai memutih, membukakan pintu itu dengan ramah dan mempersilahkannya untuk masuk. Gak usah repot-repot, Lek, cuma mau ngasih ini dari ibu, ucap Yanto memberikan sebuah rantang yang berisi lauk masakan ibu. Ya ampun, matur nuwun yole, sebentar ya. Lek Samin tanpa segan menerima masakan ibu Yanto dan mengembalikan rantang setelah memindahkan lauk dan mencucinya. Ngapunten yole, Lek Samin belum bisa ngasih apa-apa. Nanti kalau kacang Lek Samin sudah panen, nanti Lek Samin kirimin ke rumah, ucap Lek Samin. Tak usah repot-repot, Lek. Ibu malah bilang kalau nanti berasnya habis, bilang sama ibu saja. Nanti Yanto anterin lagi ke sini, balas Yanto. Alhamdulillah, sampaikan salamku sama ibu dan bapak. Pemuda itu pun berpamitan dan kembali ke rumah dan menyampaikan salam dari Lek Samin ke ibunya. Saat itu ibunya baru bercerita ternyata Lek Indri sudah sakit selama 1 minggu sehingga Lek Samin lebih sering ada di rumah dan pekerjaannya cukup terbengkalai. Kalau sudah sakit begitu, mungkin akan lama sembuhnya. Ibu jadi kasihan. Emang Lek Indri sakit apa, Bu? Sepertinya stroke, tapi pas ibu datang ke sana kulitnya menguning. Mungkin saja ada penyakit lain. Enggak dibawa ke dokter saja. Sudah dapat obat juga. Semoga saja keadaannya bisa membaik. Yanto pun sedikit acuh dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lek Indri dan Lek Samin. Tapi tanpa disadari, ternyata cerita yang ia dengar itu adalah sebuah awal dari tragedi yang menggegarkan desa ini. Beberapa bulan kemudian tersebar kabar di warga desa bahwa keluarga besar Raden Sasmito datang dan berkumpul sekedar untuk silaturahmi. Ibu dan bapak pun sempat menghampiri kediaman Eyang Sasmito yang dijadikan tempat mereka berkumpul. Awalnya, mereka hanya datang untuk bernostalgia, mampir ke beberapa tempat di desa dan menemui tetangga dan teman-teman mereka semasa kecil. Tapi setelah pertemuan malam, suasana menjadi berubah. Suara kaca jendela yang pecah membuat beberapa di sekitar kediaman Sasmito mengintip dari rumah masing-masing apa yang terjadi. Tolong mas, tolong, saya butuh untuk pengobatan Indri. Terdengar suara Lek Samin yang terdorong keluar. Keluar kamu hanya bisa mempermalukan keluarga Sasmito, teriak Pak Rusdi, anak tertua dari keluarga itu. Tapi mas, kalau rumah ini dijual, bagian saya bisa untuk mengobati Indri. Dia benar-benar butuh pengobatan yang layak. Lek Samin benar-benar seperti mengemis saat itu. Kamu tahu sendiri jerih payah bapak untuk membangunkan rumah ini, dan sekarang malah kamu meminta untuk dijual. Otak kamu di mana? Lek Samin benar-benar menangis. Sepertinya hanya sisa warisan dari pembagian rumah itulah yang menjadi harapannya untuk mengobati istrinya itu.
Malam itu Lek Samin meninggalkan kediaman masa kecilnya itu dengan putus asa. Dari balik jendela warga menyaksikan Lek Samin berjalan seorang diri sembari terisak. Sementara saudara-saudaranya melanjutkan acara mereka dengan begitu meriah. Penyakit Lek Indri semakin parah. Sudah beberapa kali warga membantu untuk membawa ke rumah sakit, namun hanya dirawat selama 3 hari dan akhirnya dipulangkan karena terkendala biaya. Mungkin benar apa yang dipikirkan Lek Samin. Apa yang mungkin bisa menyelamatkan Lek Indri mungkin hanya warisan keluarga Sasmito saja. Namun semua itu seperti jalan buntu untuk Lek Samin. Ia sudah menghampiri saudaranya satu persatu, namun hanya penolakan yang mereka terima. Entah mengapa saudara Lek Samin sekejam itu. Seandainya tidak mau menjual rumah Eyang Sasmito, setidaknya mereka meminjamkan uang untuk pengobatan Lek Indri. Sayangnya itu tidak terjadi. Akhirnya 1 bulan setelah pertemuan itu, Lek Indri pun meninggal. Warga desa membantu pemakaman Lek Indri. Namun sepanjang hari Lek Samin hanya terpaku tak mampu menerima kenyataan bahwa istri yang sangat ia sayangi itu sudah tiada. Warga desa lah yang membantu segenap prosesi pemakamannya hingga benar-benar selesai. Ada yang aneh. Saat prosesi pemakaman, tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang datang ke pemakaman Lek Indri. Setelah kepergian Lek Indri, Lek Samin seperti orang yang bingung. Warga desa sering melihat Lek Samin berjalan dengan tatapan kosong. Tak hanya siang, bahkan di tengah malam pun ia sering keluar seorang diri berkeliling desa tanpa maksud yang jelas. Tahu nggak, kemarin Bu Siti sempat lari ke rumah Pak RT. Dia datang hujan-hujanan sambil ketakutan. Sebuah pergunjingan terjadi di antara warga desa yang tengah berkumpul di pos untuk menonton pertandingan bulu tangkis melalui televisi di pos ronda. Ketakutan gimana? Memangnya ada apaan? Bu Siti ketakutan. Malam-malam dia ngelihat Lek Samin diam di seberang rumahnya, memandangi rumah itu dari sana. Hujan-hujanan, katanya wajahnya nyermin. Lah, gimana sih? Kan saudaranya sendiri. Gak tahu, tapi katanya sudah berhari-hari seperti itu. Beberapa hari ini Bu Siti, istri Pak Rusti, dan keluarga Sasmito yang lain yang tinggal di desa ini terlihat aneh. Mereka beberapa kali mengaku takut dengan keberadaan Lek Samin yang sering terlihat di depan rumah mereka. Mereka sempat mengusir Lek Samin, tapi setelahnya ia datang lagi dan menatap di tempat yang sama. Satu hal yang membuat cerita itu semakin aneh. Mereka melihat Lek Samin di depan rumah mereka masing-masing di waktu yang sama. Pak Kades pun bingung mendengar laporan dari mereka. Terlebih yang mengadu adalah kerabat Lek Samin yang seharusnya orang yang dimintai tolong ketika terjadi sesuatu dengan Lek Samin. Mereka pun mengambil jalan tengah untuk menghampiri Lek Samin ditemani oleh perangkat desa. Si Samin harus dikasih pelajaran. Walau dia adik kita tapi dia sudah keterlaluan. Itu kan namanya meneror, ucap Pak Rusti. Jangan begitu Pak, kita datangi dan omongin baik-baik dulu, tahan Pak Kades. Saat itu terlihat pemandangan mereka tengah beramai-ramai mendatangi rumah Lek Samin, seolah-olah terlihat seperti mendatangi rumah seorang penjahat. Mereka mengetuk pintu rumah yang sangat mengenaskan itu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Mereka menunggu cukup lama namun tidak ada pertanda akan ada yang membukakan pintu itu. Pak Rusti pun berinisiatif membuka pintu yang ternyata tidak terkunci itu. Tapi tepat saat pintu itu terbuka, bau busuk tercium dari dalam rumah. Bau apa ini? Bangkai? Tanya Bu Siti. Bukan. Pak Rusti menjawab dengan wajah pucat. Ia tidak mampu mengatakan apa yang ia lihat dan memilih untuk berpaling menjauh dari pintu. Mayat, itu Lek Samin. Di dalam rumah itu terbaring jasad seorang pria yang telah terbungkus dengan kain kafan.
di bawah sebuah amben yang sudah lapuk tempat jasad itu dibaringkan. Ada bekas sesajen berisi kembang, kemenyan, dan berbagai ubur rampe yang sudah kering. Dengan mudah warga desa bisa mengenali bahwa itu adalah jasad Lek Samin yang hampir membusuk. Namun asal bau itu bukan hanya dari jasad Lek Samin, tapi di sebelahnya juga ada sesosok jasad yang kain kafannya sudah lusuh dengan tanah bekas kuburan. Kulitnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Itu jasad Indri. Samin membongkar kuburan Indri. Pak Rusti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Kades merasa bertanggung jawab dan memeriksa jasad itu. Ada cawan kayu di dekat jasad Lek Samin yang sepertinya sebelumnya berisi racun yang mengakhiri hidupnya. Tapi bukan itu yang membuat Pak Kades gemetar. Sebuah tulisan tertulis dengan jelas di dinding rumah Lek Samin yang terbuat dari anyaman bambu. Ia sengaja menulisnya dengan darah. Entah darah apa itu. Namun isi tulisan itu tak mungkin bisa mudah dilupakan oleh keluarga Sasmito. Tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang pantas hidup. Mereka bertanggung jawab atas nyawa Indri. Mereka harus melihat dan terus mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Indri. Mereka dan siapapun yang terlibat harus merasakan akibatnya. Aku bersumpah, setiap tetes darahku akan merintih dan menuntut nyawa atas kematian Indri. Bila aku tidak bisa membalas dengan hidupku, akan kubalas dengan kematianku. Seketika wajah Pak Rusdi, Bu Siti, dan anggota keluarga Sasmito yang datang menjadi pucat. Pak Kades menoleh ke arah mereka. Yang ia tahu hanya Indri meninggal karena penyakit dan Lek Samin mungkin dendam pada mereka karena mereka tidak ingin menjual rumah Eyang Sasmito. Tapi dari raut wajah mereka, Pak Kades menduga ada hal lain yang mereka sembunyikan. Yang ada di kepala mereka saat itu bila Lek Samin sudah meninggal cukup lama. Lantas, siapa sosok Lek Samin yang ada di depan rumah Pak Rusdi dan saudara-saudaranya setiap malam? Setelah penemuan jasad Lek Samin dan Lek Indri, suasana desa menjadi berbeda. Cerita tentang kemunculan Lek Samin di depan rumah anak-anak keluarga Sasmito juga sudah menjadi buah bibir di desa Danumulyo. Sementara itu, Pak Rusdi semakin sering terlihat di rumah Bu Siti di kediaman almarhum Eyang Sasmito. Wajah mereka begitu cemas dan semakin jarang berbicara dengan warga desa. Ini semua karena Mas Rudi. Kita nggak harus ngelakuin itu. Bu Siti terlihat begitu kesal dengan kakaknya itu. Aku cuma ngelanjutin apa yang Bapak lakukan. Kalian sudah tahu apa akibatnya kalau kita tidak melakukan itu, bentak Pak Rusdi. Bu Siti terlihat bingung hingga matanya berkaca-kaca. Bagaimana ia menjelaskan pada suaminya tentang apa yang terjadi. Ia begitu takut dengan sumpah yang ditulis oleh Lek Samin di dinding rumahnya itu. Tiba-tiba suara telepon berbunyi, memecah kebingungan mereka. Bu Siti pun mengusap air matanya dan mengangkat telepon itu. Halo? Mbak Siti? Ini Mbak Siti kan? Terdengar suara perempuan yang suaranya tidak asing di telinga Bu Siti. Erna? Tumben nelpon jam-jam segini, ada apa? Bu Erna adalah anak ketujuh dari keluarga Sasmito yang tinggal di Surabaya. Ia adalah adik dari Bu Siti dan Pak Rusdi. Mendengar nama Erna disebut, Pak Rusdi merasakan perasaan yang tidak enak dan menghampiri Bu Siti. Mbak, Samin Mbak, dia kesini, ucap Bu Erna. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Bu Siti pucat. Ia pun menoleh ke arah Pak Rusdi. Enggak mungkin, Nak. Memangnya belum ada yang ngasih tahu kalau Samin sudah meninggal, ucap Bu Siti. Sudah meninggal, tapi dia ada di sini. Tadi anak-anak yang nyuruh dia masuk. Sekarang dia di ruang tamu. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi merebut telepon dari genggaman Bu Siti.
Itu bukan Samin. Usir saja Erna, ucap Pak Rusdi. Mas Rudi lagi di rumah Mbak Siti? Iya, Mas ada urusan sama Siti. Sudah, usir saja dia. Tapi Mas, kalau bukan Samin, bagaimana dia bisa tahu? Ucap Erna dengan nada gemetar. Tahu apa? Dia bertanya, siapa yang meletakkan foto dan rambut Indri di guci tua milik Bapak? Ucap Bu Erna sembari menatap ke ruang tamu di mana Lek Samin sedang berada di sana dan terus memandangnya dengan wajah yang pucat. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi menelan ludah. Gimana Mas? Aku jawab apa? Wajah Pak Rusdi dan Bu Siti menjadi pucat. Pak Rusdi pun menutup telepon itu dengan tangan yang gemetar. Telepon itu berbunyi lagi. Bu Siti ingin segera mengangkat, namun Pak Rusdi melarangnya. Jangan diangkat. Tapi Erna, jangan diangkat. Pak Rusdi membentak ke adiknya itu, hingga Bu Siti memutuskan untuk tidak mengangkat telepon dari adiknya itu. Ia pun mengambil jaketnya dan bergegas mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Bu Siti. Bu Erna pun kembali ke ruang tamu dan melihat Lek Samin sedang bermain bersama kedua anaknya yang masih SD di sana. Dengan cepat ia menarik kedua anaknya dan membawanya menjauh dari Lek Samin. Bu, kenapa Bu? Tanya anak-anak Bu Erna. Pergi kamu, teriak Bu Erna mengusir sosok yang menyerupai Lek Samin itu. Kenapa disuruh pergi Bu? Kita kan masih mau main sama Lek Samin, tanya anak-anaknya. Bu Erna tetap tidak menggubris ucapan anak-anaknya dan tetap mengusir Lek Samin. Sosok menyerupai Lek Samin itu tersenyum, dan senyumannya terlihat begitu mengerikan di mata Bu Erna. Nanti malam main lagi sama Pak Klik ya, ucap Lek Samin. Mendengar ucapan itu, Bu Erna segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Saat ia kembali menoleh, Lek Samin sudah tidak ada di tempat itu. Sontak saja rasa takut Bu Erna semakin menjadi jati. Ia pun bergegas menelpon suaminya dan memintanya untuk segera pulang. Malam itu Bu Erna tidak bisa tidur dengan tenang. Suaminya sudah mencoba menenangkan istrinya itu, namun perasaan takut tetap menyelimuti dirinya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur di kamar kedua anaknya untuk menemani mereka. Langkah Bu Erna terlihat ragu. Ada perasaan yang sangat mengganggunya yang tidak dapat dia jelaskan. Dan baru saja ia membuka kamar anaknya, ia pun sudah disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Di langit-langit berhadapan kasur tempat kedua anaknya tengah tertidur, terlihat sosok pocong dengan wajah yang membusuk sedang menatap kedua anaknya. Erna terjatuh kaku melihat sosok yang terus meneteskan liurnya ke kedua anak Erna yang menggigau kesakitan. Jangan. Erna takut, tapi nalurinya sebagai ibu memaksa dirinya untuk memberanikan diri. Bapak, tolong Pak, teriakan Erna memancing sosok pocong itu menoleh ke arahnya. Erna mengenali wajah itu. Itu adalah wajah dari orang yang mati bunuh diri bersanding dengan mayat istrinya yang ia gali sendiri dari kuburnya. Jasad dari saudara yang satu rahim dengannya. Wajah pocong itu adalah adiknya sendiri, Lek Samin. Enggak mungkin, kamu sudah mati. Bu Siti selalu terbangun dengan teriakan yang sama. Suaminya, Ardiman, mencoba menenangkannya dan mencari tahu mimpi apa yang membuatnya seperti itu. Lek Samin, aku ngeliat Lek Samin ngeliatin kita dari luar, Mas. Sama seperti dulu sebelum ia mati. Ia memandangi kita dari seberang jalan. Ardiman sebenarnya merasa khawatir dengan mimpi istrinya itu. Kepercayaan mereka masih menganggap bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Namun ia tidak ingin istrinya cemas dan meminta istrinya hanya menganggap mimpi itu sebagai kecemasannya saja.
Malam itu terasa begitu panjang untuk Siti. Ia terbangun dengan mata sembab dan sempat terlambat membuatkan sarapan untuk anaknya Dari yang sudah duduk di bangku SMA. Siti pun berusaha menenangkan dirinya dengan memperbanyak aktivitas di luar pada hari itu. Namun saat ia telah berada di rumah dan matahari mulai tenggelam, ia tersentak. Ia melihat sesuatu yang aneh berada di seberang rumahnya. Lek Samin. Bukan, itu tidak seperti di mimpinya. Ia melihat Erna berdiri di seberang rumahnya dengan wajah pucat, sembari menggandeng kedua anaknya dengan tatapan mata yang sayu. Malam itu terlalu mencekam untuk Erna yang masih kesulitan untuk berdiri di kamar anak-anaknya. Sosok pocong yang melayang di atas tubuh kedua anaknya yang masih tertidur membuatnya tak mampu menahan rasa takutnya. Pergi, teriak Erna dengan suara yang gemetar. Sosok itu tidak beranjak dari tempatnya. Sebaliknya pocong itu menoleh dan menunjukkan wajah yang sangat dikenali oleh Erna. Samin. Menyadari hal itu, wajah Erna pun semakin pucat. Ia sadar bahwa bila sosok itu benar adalah adiknya Samin, ia pasti membawa dendam yang begitu besar. Jangan Min, jangan anak-anakku, teriak Erna. Tapi wajah pocong Lek Samin berubah bengis seketika. Raut wajah yang menunjukkan kebencian terpapang menatap Erna. Ia kembali menatap kedua anak yang tertidur dengan gelisah di atas kasur itu dan meneteskan cairan hitam kental yang tumpah dari mulut dan setiap lubang di wajahnya. Erna memaksa dirinya bergerak untuk menjemput anaknya. Tapi pocong Lek Samin jatuh menimpa kedua anak itu dan seketika menghilang begitu saja. Erna menoleh ke segala arah dan tidak lagi mendapati keberadaan pocong Lek Samin di kamar itu. Nak, bangun nak. Erna mencoba membangunkan kedua anaknya itu, tapi ada yang aneh pada tubuh mereka. Tak ada cairan hitam yang diteteskan oleh pocong Lek Samin. Tapi setelah kejadian itu tubuh kedua anak Erna menguning dan mulai tumbuh bintil-bintil. Mereka berdua gelisah kesakitan namun tak mampu membuka matanya. Erna pun bergegas menghampiri suaminya untuk meminta pertolongan. Namun saat sampai di kamar, ia mendapati suaminya tertidur dengan gelisah dengan kondisi yang sama seperti anak-anaknya. Ia melihat sosok Lek Samin tengah berdiri di sudut kamar. Kali ini Erna sudah pasrah. Ia tahu bagaimana ia dan keluarganya akan berakhir malam ini. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sesuatu. Dengan tatapan matanya yang kosong, ia menoleh sejenak ke arah pocong adiknya itu dan berjalan ke kasurnya. Erna pun tidur memeluk suaminya yang terlihat kesakitan dan menutup mata menerima semua yang akan terjadi padanya. Pocong Lek Samin pun melayang mendekat secara perlahan untuk menuntaskan dendamnya pada Erna dan keluarganya. Di rumahnya, Bu Siti terlihat sedang memandang sebuah kamar. Sebelumnya kamar itu tertutup oleh lemari besar dan tidak pernah ia dan semua anggota keluarganya ketahui keberadaannya sejak kecil. Beberapa bulan setelah sepeninggalan Raden Sasmito, Pak Rusdi dan beberapa saudara tertua mereka lah yang menemukan kamar itu. Bu Siti sedikit gemetar melihat pintu kayu tua yang sudah lapuk itu. Ia seolah merasa menyesal sudah memasuki tempat itu bersama kakak-kakaknya sebelumnya. Tiba-tiba suara telepon berbunyi mengagetkan Bu Siti. Halo? Dari mengangkat telepon itu dan mengetahui bahaya Pak D. Sunar yang menelpon mereka. Sunar adalah adik langsung dari Rusdi, kakak dari Siti. Bu Le Erna meninggal, ucap Dari dengan wajah bingung. Mendengar ucapan itu seketika wajah Bu Siti pucat. Ia bergegas mengambil gagang telepon itu dari tangan Dari. Mas, sing genah kamu. Bu Siti tidak percaya dengan ucapan Pak Adi Sunar. Sumpah,
aku orang Ngapusi. Erna, suaminya, dan anak-anaknya ditemuin gak meninggal di rumahnya. Ini aku baru sampai. Jelas Pak Adi Sunar. Bagaimana cara Bu Siti menjelaskannya? Baru saja semalam ia melihat adiknya menatap rumah dari seberang bersama kedua anaknya. Waktu itu Bu Siti langsung membuka gorden, namun wujud Erna dan kedua anaknya tiba-tiba menghilang. Sekarang ia tahu bahwa itu adalah sebuah pertanda, atau mungkin sebuah peringatan. Di pemakaman Erna, wajah cemas terlihat di wajah seluruh keluarga Raden Sasmito. Itu bukan wajah sedih akan kematian adik mereka, tapi raut wajah cemas atas beberapa hal yang tidak wajar yang terjadi akhir-akhir ini. Benar Mas, ini pasti ulah Samin, ucap Siti pada kakaknya Rusti. Jangan ngawur kamu. Tapi benar Mas, kita sendiri saksinya. Erna nelpon kita hari sebelumnya. Dia bilang Samin datang ke rumahnya. Pak Rusdi masih tidak bisa menerima ucapan di luar nalar itu. Ia masih terus menyangkal dan menganggap keluarga adiknya itu meninggal karena penyakit. Samin ke rumah Erna. Maksudnya gimana? Ternyata dari jarak yang tidak begitu jauh, Pak Adi Sunar mendengar perbincangan Bu Siti dan Pak Rusdi. Ia pun mendekati mereka mempertanyakan apa maksud perbincangan mereka berdua. Bu, si Siti itu, dia ketakutan sama orang yang sudah mati, ucap Pak Rusdi, yang terlihat malas memperpanjang perbincangan itu dan memilih untuk meninggalkan mereka. Bu Siti melihat Sunar kakaknya yang ia anggap lebih bijak dari Rusdi. Ia yang sudah benar-benar cemas dengan situasi ini pun menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin. Erna sempat nelpon kalau Samin datang ke rumahnya. Gak mungkin Siti, Samin sudah meninggal. Nah, kami juga berpendapat begitu. Tapi Erna bersikeras kalau yang datang adalah Samin. Anak-anaknya juga mengenalinya. Sunar yang mendengar cerita itu pun kebingungan dengan cerita dari Siti. Tapi dari sini ia sedikit mendapatkan firasat yang tidak enak. Ia membuka kemungkinan bahwa bisa saja kematian Erna tidak wajar. Terus, semalam aku juga ngelihat Erna ada di seberang rumah. Dia menatap rumah kami dari sana dengan wajah pucat. Pas saya mau samperin, tiba-tiba Erna dan anaknya sudah tidak ada. Pak Adi Sunar menghela napas mendengar cerita itu. Mungkin benar Ti, ada yang tidak wajar, balas Pak Adi Sunar yang mulai mengetahui awal mula kematian Erna. Setelah selesai dari pemakaman, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sebelum kembali ke kota masing-masing. Di situ Pak Adi Sunar menunjukkan sebuah coretan disobekkan kertas yang ia temukan di rumah Erna. Kita sudah melakukan hal yang mengerikan. Dia kembali, Samin. Dia kembali untuk membalaskan dendam atas apa yang telah kita lakukan. Kematian tanpa siksaan adalah hukuman teringan untuk kami. Mereka mengenali tulisan tangan itu dan meyakini bahwa itu benar-benar tulisan Erna. Tatapan Bu Siti dan Pak Adi Sunar mengarah kepada Pak Rusdi. Tidak banyak yang bisa mereka bicarakan. Tulisan itu membuat mereka tidak bisa menyangkal akan keanehan yang terjadi. Keesokannya, warga desa Danumulyo dibuat keheranan dengan kedatangan beberapa orang yang mengenakan pakaian sangat nyentrik. Seorang pria berumur yang mengenakan belangkon dan tangan yang dipenuhi batu akik. Orang-orang itu mendatangi rumah Bu Siti yang sekaligus peninggalan Raden Sasmito. Di sana Pak Rusdi, Bu Siti, Bu Enggar, Bu Kusuma, dan Pak Sarjo sudah menunggu di sana. Pak Rusdi yang mengumpulkan mereka. Kelima orang itu adalah anak dari Raden Sasmito yang tinggal di desa Danumulyo dan di sekitarnya. Kenapa sampai segininya Thomas? Tanya Bu Kusuma. Iya, aku kan sudah bilang kalau nggak mau ikut-ikutan, tambah Bu Enggar.
Kusuma dan Enggar adalah anak dari Raden Sasmito yang hidup paling sederhana. Kusuma hidup bersama suami dan seseorang anaknya dengan mengelola warung sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Enggar bekerja sebagai guru dan suaminya bekerja sebagai pegawai. Semua sudah terlanjur. Kita cuma bisa mencari cara untuk mengatasi masalah ini, balas Pak Rusdi. Tapi apa kita nggak cukup dengan meminta maaf pada Samin dan mengirim sesajen? Kenapa kita harus memanggil dukun kayak gini? Tanya Pak Sarjo. Bodoh kamu Sarjo. Kalau istri kamu dibunuh, memangnya kamu mau memaafkan pelakunya cuma dengan sesajen? Balas Pak Rusdi. Sarjo dan yang lain tidak lagi menentang ucapan kakak tertuanya itu. Mereka sudah melihat dengan jelas bahwa di antara mereka Rusdilah yang paling khawatir. Rudi Arto Sasmito. Dukun itu muncul dari sebuah kamar yang sebelumnya disembunyikan di balik lemari kayu besar. Kamar tua yang berisi barang-barang antik dan tidak terawat. Ada sebuah guci di tengah kamar dan sebuah cermin besar dengan kayu berukiran ular yang mencolok di ruangan itu. Enggak Mbah Sondo, balas Pak Rusdi dengan sopan. Kalian sudah tahu apa yang disembunyikan orang tua kalian? Tanya dukun yang bernama Mbah Sondo itu. Pak Rusdi menoleh ke arah saudara-saudaranya sebelum menjawab ke dukun itu. Sepertinya sudah Mbah, namun kami tidak tahu kalau ada lagi yang bapak atau ibu saya sembunyikan lagi, jawabnya. Mbah Sondo memainkan janggutnya dan mendekati mereka berlima. Tentu saja kalian sudah tahu. Di dalam guci itu sudah ada foto seorang perempuan dan gumpalan rambut. Kalian yang melakukannya. Pak Rusdi sedikit ragu, tapi ia memutuskan untuk menjawabnya. Iya Mbah. Mbah Sondo mengangguk dan meminta anak buahnya menutup pintu kamar itu dan kembali ke ruangan tamu. Sebenarnya kalian mempunyai pilihan untuk tidak meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kalian, ucap Mbah Sondo sambil menggeleng menyayangkan perbuatan anak-anak Raden Sasmito itu. Mereka berlima sedikit merunduk. Walau begitu sepertinya Pak Rusdi terlihat belum menyesali perbuatannya. Tapi Mbah Sondo bisa menolong kami kan? Ucap Pak Rusdi. Mbah Sondo meletakkan cangkir kopinya dan tertawa. Jangan buat saya tertawa. Jangan panggil saya Mbah Sondo kalau tidak sanggup menangani hal seperti ini. Tenang saja, mahar kalian tidak akan sia-sia. Wajah mereka berlima terlihat sedikit lega mendengar ucapan itu. Mbah Sondo mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di makam tempat Samin dan istrinya dimakamkan. Sementara itu Pak Rusdi dan saudara-saudaranya dibawakan beberapa benda berisi kembang, rempah, dan berbagai isi ubur rampe. Letakkan benda ini di bawah atau di samping kasur yang ditiduri oleh anggota keluarga kalian. Nyalakan kemenyan dan biarkan terbakar sampai habis. Malam ini jangan keluar rumah. Sesajen itu akan memanggil sesuatu yang menjaga rumah kalian. Bu Siti sedikit merinding mendengar perintah itu. Tapi ucapan Mbah Sondo benar-benar meyakinkan mereka bahwa ia bisa melindungi mereka dari teror roh adik mereka. Matahari mulai terbenam. Mbah Sondo dan kedua anak buahnya meninggalkan kediaman Sasmito dan pergi ke pemakaman. Kelima anak Raden Sasmito menuruti perintah dukun itu untuk menyalakan sesajen di bawah kasur di rumahnya masing-masing. Malam semakin larut. Desa Danumulyo sudah sepi dari orang-orang yang beraktivitas. Ada sekumpulan warga yang melakukan ronda di malam itu. Sejak awal mereka sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Terlebih mereka sudah tahu mengenai kedatangan dukun dan berkumpulnya keluarga Sasmito itu. Saat itu, seorang warga yang bertugas untuk ronda mampir dulu ke musola untuk buang air kecil. Sementara dua orang yang lainnya menunggu di depan musola. Hawa dingin begitu menusuk saat itu. Suara langkah kaki seseorang terdengar meninggalkan musola.
Mereka mengira orang itu adalah temannya yang sudah selesai untuk menumpang buang air kecil. Namun saat menoleh, seketika wajah mereka pucat. Yang keluar dari musola adalah sosok yang cukup mereka kenal, Lek Samin. Sosok itu berjalan begitu saja dan bahkan menoleh sejenak dan menunduk dengan sopan ke arah petugas ronda sebelum meninggalkan mereka. Mereka berdua terpaku tak mampu berkata-kata sampai temannya kembali dan menyadarkan mereka. Awalnya, teman mereka itu tidak percaya dengan cerita mereka berdua. Namun setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir jatuh dengan lemas. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.